Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, jumpa kembali dalam ibadah online kita pada hari Minggu ini. Dan bersyukur kepada Tuhan, kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kita akan naikkan pujian kita, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, betapa Engkau mulia, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan, dengan segenap hati. Mari dari awal kita naikkan pujian kita. Bapa kami yang di sorga, betapa Engkau mulia, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu Tuhan, kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan, dengan segenap hati. Sebabnya Engkaulah, sebabnya Engkaulah yang mempunya kuasa kerajaan. Kemuliaan dan kemuliaan hidup yang terciptakan mengagumkan, memuliakan nama-Mu. Sebab Engkaulah, Bapaknya Engkaulah yang mempunya kuasa kerajaan. Kemuliaan buat sepanjang hidup yang telah terciptakan mengagumkan, memuliakan nama-Mu. Mari dari awal, lebih sungguh lagi kita katakan. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu Tuhan, kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan, dengan segenap hati. Bapaknya Engkaulah yang mempunya kuasa kerajaan.
mengagungkan, memuliakan namamu. Bapaknya Engkaulah, Bapaknya Engkaulah, dengan punya kuasa kerajaan, kemuliaan, dan kebahagiaan hidup yang kekasih akan mengagungkan, memuliakan namamu. Bapaknya Engkaulah, Bapaknya Engkaulah, yang punya kuasa kerajaan, kemuliaan, dan kebahagiaan hidup yang kekasih akan mengagungkan, memuliakan namamu. Mengagungkan, mengagungkan, memuliakan namamu. Mengagungkan, mengagungkan, memuliakan namamu. Haleluya, 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 haleluya. Kami agungkan Kau Tuhan, kami muliakan Kau, sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak dimuliakan. Terpuji Kau Allahku, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami meninggikan Engkau Bapa, karena Kau Allah kami yang layak disembah, dipuji, karena Engkau Bapa kami yang luar biasa hidup bagi kami. Terima kasih Bapa, ini kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu Bapa. Di dalam bumi ini kami diberikan kesempatan untuk kami hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa. Biar melalui pujian kami Bapa, segala hormat kami menyenangkan hati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Kita akan bersama-sama bersuka cita di dalam Tuhan, dan kita akan naikkan pujian kita. Tiada pernah ku jumpa pribadi seperti Dia, yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Kini hatiku telah menjadi jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta padanya. Tiada pernah kuduga, tiada pernah kuduga pribadi seperti Dia, yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Kini hatiku telah menjadi jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta padanya. Dia mati gantikan diriku. Dia mati gantikan diriku. Dia Tuhan Juru Selamatku. Dia
penolong dalam hidupku. Betapa ku bersyukur. Dia mati gantikan diri. Dia mati gantikan diriku. Dia Tuhan juru selamatku. Dia penolong dalam hidupku. Betapa ku bersyukur. Sekali lagi sama-sama, dia mati gantikan. Dia mati gantikan diriku. Amin. Ya Tuhan juru selamatku. Ya penolong dalam hidupku. Betapa ku bersyukur. Dari awal sama-sama kita katakan, tiada pernah kuduga pribadi seperti Dia yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Kini hatiku Tuhan menjadi jatuh cinta padanya. Dia telah mati bagi kami. Ya mati gantikan diriku. Ya Tuhan, ya Tuhan juru selamatku. Ya penolong dalam hidupku. Betapa ku bersyukur. Dia mati gantikan. Dia mati gantikan diriku. Ya Tuhan juru selamatku. Ya penolong dalam hidupku. Betapa ku bersyukur. Betapa ku bersyukur. Betapa ku bersyukur. Sekali lagi sama-sama katakan. Betapa ku bersyukur. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau, karena Engkau Allah penolong kami, Engkau juru selamat. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami akan menaikkan pujian kami. Haleluya. Mari kita naikkan pujian. Kami memuji-Mu. Kami memuji-Mu, Tuhan. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Biarkan keagungan nama-Mu sembah sujud. Haleluya. Besar kuasa-Mu Tuhan. Besar kuasa-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu Tuhan. Tak terukur, tak terukur betapa limpahnya segala berkat kebaikan-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan.
Tuhan, muliakan kagum, muliakan keagungan nama-Mu, sembah syukur. Haleluya, besar kuasa-Mu Tuhan, besar kuasa-Mu Tuhan, besar, besar anugerah-Mu Tuhan. Tak terukur betapa limpahnya segala berkat kebaikan-Mu. Bersama para malaikat-Mu Tuhan kami memuji, bersama para malaikat kami memuji-Mu. Di hadapan-Mu Bapa kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan. Bersama para malaikat kami memuji-Mu. Di hadapan-Mu Bapa kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan. Sekali lagi sama-sama katakan, bersama para malaikat kami memuji-Mu. Di hadapan-Mu Bapa kami datang menyembah. Katakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan. Selamanya, selamanya Kau ditinggikan. Selamanya, selamanya Kau ditinggikan. Selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau ditinggikan. Haleluya, haleluya, selamanya Kau, haleluya. Hanya Engkau Bapa kami yang kami sembah, hanya Engkau yang kami hormati. Kami tinggikan Kau Tuhan, layakan Engkau, tinggikan dan kami sembah. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh menghormati Engkau Bapa, dan hari-hari lepas hari hidup kami mau belajar menghormati Engkau, menyembah Engkau di dalam pikiran, perasaan, perkataan, dan juga tindakan kami. Ampuni kami Bapa, jika hari-hari hidup kami yang lalu belum mengagungkan nama-Mu, belum menampilkan keagungan anak Allah. Beri kami kesempatan Bapa untuk hidup yang terus diperbaharui menjadi anak kesayangan. Bapa, saat ini berbicaralah, kami semua mau mendengarkan, mau belajar, mau mengerti dan memahami kehendak-Mu Bapa.
dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa kabar? Semua bisa dilewati? Puji Tuhan. Masalah demi masalah boleh terjadi, saudara. Pencobaan demi pencobaan boleh menimpa kita, tapi kita mengerti dari kebenaran Alkitab bahwa masalah yang utama adalah bagaimana kita bersikap yang benar, yang sesuai dengan kehendak Bapa atas segala peristiwa. Masalah boleh tidak selesai, saudara. Masalah mungkin belum kelihatan jalan keluarnya, tetapi lewat peristiwa demi peristiwa hidup kita, lewat masalah demi masalah hidup kita, lewat pencobaan-pencobaan yang kita alami, biarlah kita berlatih respon yang benar, respon dan keputusan yang sesuai dengan kehendak Bapa. Itulah yang membuat kita terus berlatih bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan pada Bapa. Dan pribadi ini adalah pribadi yang kehilangan nyawa karena melepaskan ego, melepaskan harga diri, melepaskan prinsip-prinsip yang tidak sesuai dengan prinsip Tuhan, melepaskan keinginan-keinginan. Dan itu artinya menderita, saudara. Dan kalau kita menderita karena melakukan kebenaran bersama Tuhan Yesus, berarti kita menderita bersama Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 17, kalau kita menderita bersama Tuhan Yesus, maka kita dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Kita tahu, saudara-saudaraku, bahwa hidup kita hanya sementara. Jika kita dengar berita bahwa bulan April di tahun ini dengan adanya vaksinasi yang begitu gencar dan massal, kemungkinan corona berlalu, COVID-19 berlalu, puji Tuhan. Tapi kita tahu persoalan bangsa kita tidaklah sederhana dengan COVID-19. Kita masih menghadapi banyak persoalan ekonomi dan sosial, persoalan kepercayaan agama yang terus-menerus diterpa. Dan kita sebagai orang-orang percaya terus berjuang, saudara, berjuang untuk hidup yang benar di tengah-tengah kondisi yang tidak benar, untuk hidup kudus di tengah-tengah lingkungan yang tidak kudus. Dan ini berat, saudara. Tapi kita percaya perjuangan kita tidak pernah sia-sia. Dalam persekutuan kita dengan Tuhan, firman Tuhan katakan, jerih lelah kita tidak pernah sia-sia. Mungkin di bumi ini kita tidak mengalami sesuatu yang membahagiakan, tidak apa-apa, saudara, karena di bumi yang sementara 70, 80, atau menurut Kejadian pasal yang ke-6, umur maksimal manusia 120 tahun, ya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana di kekekalan nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan yang kekal itu, saudara. Yang penting adalah sikap yang benar. Oleh karena itulah maka perjuangan kita adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang menampilkan keharuman anak Allah, pribadi yang menampilkan keagungan anak Allah, yakni pribadi yang menampilkan karakter Kristus sendiri. Apakah mudah? Tidak mudah, saudara. Dan itu memang dilatih secara alamiah lewat peristiwa hari lepas hari hidup kita, ya. Waktu demi waktu proses. Yang penting kita fokus bahwa peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita, sesakit apapun, sepahit apapun, seberat apapun, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, maka itu pasti berguna untuk kita. Dan itu menjadi berguna kalau kita punya respon yang benar di mata Tuhan. Kita punya sikap, keputusan yang tepat sesuai yang dikehendaki Allah. Kalau Nuh dikatakan tepat melakukan kehendak Allah, dan dia mendapatkan keselamatan dengan seluruh keluarga dan seluruh orang makhluk-makhluk yang beserta dia di bahteranya. Karena Nuh melakukan tepat seperti yang Allah kehendaki. Dengan jelas Alkitab mengatakan demikian. Musa mengalami kegagalan karena Musa dalam keadaan emosi kepada umat Yahudi. Dia tidak melakukan tepat seperti
yang dilakukan, yang diminta oleh Allah. Sebenarnya dia harus memegang tongkat dan menghadap batu besar dan mengatakan, batu keluarlah air. Tetapi karena masih dalam kondisi emosi, saudara, maka ia memukul berkali-kali batu itu. Apakah batu keluar air? Keluar air, saudara. Dan batu itu mengeluarkan air yang menjadi berkat bagi umat Yahudi yang kehausan. Tetapi akibatnya fatal, saudara, bahwa Musa tidak boleh masuk ke tanah terjanji. Dia hanya bisa menatap dari kejauhan. Demikian juga hidup kita menjadi prototipe. Kita melihat bahwa mereka adalah contoh. Yang satu berhasil yakni Nuh, yang satu gagal yakni Musa. Dan kita melihat bagaimana Tuhan Yesus berhasil melakukan tepat seperti yang dikehendaki Bapa. Dan itulah keharuman yang ditampilkan oleh Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mengalami kejayaan? Tidak, saudara. Apakah Tuhan Yesus juga jadi orang yang kaya? Tidak, saudara. Apakah dia membangun kerajaan yang meruntuhkan penjajahan Romawi? Tidak. Apakah dia jadi raja Yahudi yang benar-benar secara politik sosial? Tidak, saudara. Tuhan Yesus sebagai manusia, dia mati dengan cara yang paling hina dipandang manusia pada masa itu. Dia menunjukkan keharuman anak Allah dengan penderitaannya sampai mati di kayu salib. Demikian juga jika Lukas pasal 14 ayat 33 mengatakan, jikalau kita tidak melepaskan diri kita dari segala milik, maka kita tidak layak menjadi murid Tuhan. Itu berarti kita tidak bisa dididik untuk menjadi seperti Tuhan Yesus hidup. Maka syarat yang utama adalah melepaskan diri kita dari segala hal yang mengikat kita, termasuk egois, termasuk perasaan-perasaan, termasuk keinginan-keinginan, termasuk hal-hal yang memang mengikat kita, kesenangan-kesenangan duniawi kita, pengharapan-pengharapan duniawi kita, saudara. Karena pengharapan kita hanya satu, yakni pengharapan kepada kekekalan, pengharapan kepada Tuhan dan kerajaan. Pengharapan kita hanya ada di langit baru dan bumi yang baru. Itulah sikap hati yang benar, saudara. Dari sikap hati yang benar itulah maka kita berani melepaskan apa yang ada di muka bumi ini. Yang paling sulit adalah orang-orang yang memang sudah sukses dan kaya. Maka Tuhan Yesus mengatakan, sulit orang kaya masuk ke kerajaan surga. Karena apa? Karena dia terikat dengan harta dan kesenangan duniawinya. Tetapi apakah tidak ada kemungkinan orang kaya masuk kerajaannya? Bisa, saudara. Kalau ia mempunyai tetapi tidak merasa memiliki, sebab semuanya dia milik Tuhan. Dan semua yang dia punya itu dia pakai sesuai dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya kita tidak mengenal di perjanjian baru persembahan persepuluhan, saudara, yang adalah persembahan dengan tulus dan rela hati, saudara, ya. Kalau persepuluhan bisa jatuh kepada 10% milik Tuhan, 90% milik saya, dan saya pakai dengan sesuka hati saya. Tetapi kalau persembahan dengan tulus, dengan ikhlas, rela hati sesuai dengan apa yang Tuhan mau atas hidup kita, itulah persembahan yang bisa kita berikan pada Tuhan. Tetapi persembahan yang utama adalah hidup kita, saudara, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah. Roma 12 ayat yang pertama. Itulah ibadah kita yang sejati. Itulah pelayanan kita yang sejati, memberikan seluruh hidup kita untuk melakukan sesuai pikiran dan perasaan Bapa. Itulah kasih yang sejati, melayani pikiran dan perasaan itu. Oleh karena itulah Filipi pasal 2 mengatakan ayat 5 bahwa kita dalam hidup bersama mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Kalau pikiran kita bersih, maka apa yang muncul dalam hati perasaan kita juga bersih, kudus, menghasilkan sesuatu yang kudus, maka perbuatan kita juga menjadi perbuatan yang kudus. Demikian sebaliknya, jika pikiran kita salah, maka hati kita, perasaan kita juga bisa salah, sehingga akhirnya berbuahkan perbuatan yang salah pula. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan, jika matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Ya, artinya mata dalam bahasa Yunani ophthalmos, saudara, itu adalah paradigma cara kita berpikir. Kalau cara berpikir kita salah,
maka kita juga akan mempunyai keinginan yang salah dan menghasilkan tindakan yang salah. Dan tindakan salah adalah tindakan yang berbau busuk, saudara, karena pada akhirnya tindakan itu menghasilkan karakter. Oleh karena itulah, saudara, menjadi pertanyaan kita adalah apakah hari-hari ini kita berjuang untuk menampilkan pribadi yang agung, pribadi yang menghasilkan keharuman Kristus, atau menghasilkan kebusukan dosa, kebusukan kedagingan, kodrat berdosa kita, saudara. Itulah perjuangan saudara saya. Dan kita tahu sekarang bahwa di sisa umur kita ini ada hal yang kita perjuangkan. Bagaimana kita meresponi keselamatan, yakni penebusan yang Tuhan berikan kepada kita dengan hidup yang benar, hidup yang sesuai dengan kehendak Bapa, menjadi pribadi yang berkenan pada Bapa, pribadi yang berkodrat ilahi, pribadi yang menjadi anak-anak kesayangan Bapa. Itulah perjuangan kita selama sisa hidup di bumi ini. Mudah tidak mudah, tetapi kalau kita berlatih, saudara, sama seperti kalau kita perhatikan anak-anak kita berlatih berenang, berlatih sepeda, ya. Semuanya mulai dari yang sederhana sampai pada akhirnya bisa mahir, saudara. Sepeda bisa lepas tangan, berenang bisa dengan berbagai macam gaya, saudara. Menyelam bisa dari ujung ke ujung, saudara, ya. Luar biasa. Semua dimulai dari langkah yang pertama, saudara. Demikian kita juga kalau kita mau berjuang menjadi pribadi yang berkenan, maka langkah pertama kita adalah berkomitmen di hari lepas hari, waktu demi waktu, setiap keputusan, setiap respon yang kita ambil itu kita perkarakan pada Tuhan. Apakah sesuai dengan kehendak Bapa apa tidak? Nah, buahnya pasti akan dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Tampak dari apa? Tampak dari perkataan yang disampaikan, ya. Apakah kita menjadi pribadi yang munafik, pribadi yang iri hati, pribadi yang sombong, pribadi yang angkuh, pribadi yang tidak peduli dengan sesama, atau pribadi yang mengasihi, pribadi yang jujur, pribadi yang tulus, pribadi yang melayani, pribadi yang mengampuni, mengasihi, pribadi yang murah hati. Semua itu ada pilihan di tangan kita, dan kalau kita melatih pasti bisa. Oleh karena itulah di dalam kitab Ibrani karena dikatakan Yesus juga belajar taat. Kalau nama dikatakan Yesus belajar taat, maka ia juga mulai dari nol, saudara. Bukan langsung bisa taat. Namanya belajar dari tidak bisa menjadi bisa, dari bisa menjadi orang yang ahli. Demikian kita juga, saudara. Kita pasti bisa kalau kita mau berlatih. Segala hal yang di luar kita, keterampilan bisa kita latih. Manajemen keuangan kita bisa belajar dan berlatih. Menyanyi pun kita bisa berlatih. Berkhotbah pun ada pengkhotbah luar biasa terkenal, termasyhur, dimulai dari dia seorang yang gagap berbicara karena latihan dia bisa. Demikian juga melatih karakter kita. Kita bisa melatih karakter yang menampilkan keharuman anak Allah, keagungan Allah dari segala peristiwa hidup kita hari lepas hari. Demikian saudaraku yang kita renungkan bersama-sama pada pagi hari Minggu ini, saudara. Biarlah permenungan kita ini menguatkan kita untuk berjuang bersama-sama. Tuhan tidak mencari orang-orang Kristen, saudara. Tuhan tidak mencari hanya orang sekedar orang yang mengikut Yesus, hanya sekedar beragama Kristen, saudara. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang percaya, artinya orang-orang yang menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, sehingga ia hanya melakukan kehendak Bapa. Kehormatannya melakukan kehendak Bapa. Keinginannya hanya Tuhan dan kerajaannya. Dan itulah yang kita perjuangkan, saudara. Dan itulah yang bisa kita lakukan hari lepas hari hidup kita. Kita percaya kalau kita terus belajar kebenaran firman Tuhan, kalau kita terus bersekutu dengan intim dengan Tuhan, maka kita juga punya kepekaan secara roh apa kehendak Bapa secara pribadi lepas pribadi, kehendak Bapa atas saudara, kehendak Bapa atas hidup saya. Dengan demikian kita sama-sama berjuang, saudara. Kalau saya katakan mari kita berjuang bersama saya, itu artinya mari kita berjuang. Saya pun berjuang, saudara. Saya pun jatuh dan bangun, tetapi saya mau step by step, langkah demi langkah. Jangan lagi lihat ke masa lalu, saudara.
Hidup kita yang lalu memang busuk, saudara, meleset, amartia, berdosa, amartia itu akan meleset, tidak tepat sasaran seperti yang Tuhan mau. Tapi kita bisa berjuang mulai hari ini bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati, saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur di kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali memuji, memuliakan Engkau, dan juga dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu bahwa kami berjuang untuk menampilkan keharuman, keagungan anak Allah, menampilkan karakter Kristus dimulai dari hari lepas hari hidup kami, dari pagi kami bangun tidur sampai kami tidur lagi di malam hari beristirahat. Biarlah apa yang kami alami bisa kami responi dengan benar sesuai dengan kehendak Bapa. Kami mau terus memperkarakan hidup kami, ya Bapa. Terpuji nama-Mu. Bapa, kami akhiri ibadah kami. Berkati pribadi, berkati keluarga demi keluarga, Bapa. Semua orang yang telah mensupport pekerjaan Tuhan di GSKI Nafir, Kau berkati usaha pekerjaan, Kau berkati keluarganya. Kami serahkan juga usaha pekerjaan kami, Bapa. Pimpin dengan hikmat-Mu bagaimana kami melakukan pekerjaan usaha kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berikan yang terbaik untuk Engkau, dan bukan seolah-olah bukan untuk manusia. Kami lakukan itu hanya untuk Engkau, ya Bapa. Menyenangkan Engkau. Juga pelayanan kami dimanapun kami berada, bukan karena ambisi kami, bukan karena keinginan daging kami, bukan karena keinginan yang duniawi, Bapa, melainkan pelayan kami benar-benar lahir dari hati yang ingin menyenangkan Engkau, Bapa. Terima kasih, Bapa, terpuji nama-Mu. Kami serahkan juga Ketua Sinode kami, Pak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Kuatkan hatinya, menghibur kekuatan pimpinan-Mu, hikmat-Mu, kekuatan-Mu dari Engkau, ya Tuhan, menyertai melimpah-limpah, sehingga ia tetap kuat untuk terus memberikan kesaksian akan kebenaran firman-Mu dan menjadi contoh bagi kami, orang-orang yang terus belajar kebenaran-Mu, Bapa. Berkati keluarganya, pelayanannya, dan juga usaha pekerjaannya, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa kami Indonesia dan kota di mana kami berada. Berkati, Bapa. Berkati pemerintahan kotanya, pemerintahan daerahnya, dan juga Presiden Jokowi yang sudah jadi kementerian. Kau berkati dengan hikmat bagaimana bangsa kami boleh keluar dari segala krisis yang ada di bangsa kami ini. Terima kasih, Bapak, terima kasih. Kami serahkan juga mereka yang masih berjuang di dalam persoalan ekonomi, persoalan psikologis, persoalan rumah tangganya, kesehatannya, Bapak. Berikan kekuatan dan juga pemulihan. Terima kasih, Bapak, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, dan kami akhiri, kami terima berkat Tuhan. Mari kita akhiri, saudara-saudariku, dan terimalah berkat yang besar dari Bapa Surgawi, kasih karunia dan sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dari Roh Kudus kita terima hari ini sampai Maranatha, di mana Tuhan Yesus menjemput kita kembali. Kita terima berkat yang besar, sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, saudara. Tuhan Yesus.